Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, salam mami papi, shalom semua. Apa kabar adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah anak Starji. Senang sekali kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah meskipun secara online. Ya kak, betul sekali. Meskipun di rumah, kita harus tetap sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah adik-adik pasti mau alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus kan? Kakak ajak kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan makin giat dalam merenungkan firman Tuhan. Agar hidup kita semakin hari makin disempurnakan oleh Tuhan.
Ya adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Ayo adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita bernyanyi sama-sama ya. Singa tak memakannya, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebasnya. Pam cuap cuap, pam cuap cuap. Di kandang singa, pam pam pam, singa tak memakannya, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Pam pam cuap cuap, pam cuap cuap, cuap cuap, pam cuap cuap. Mesa dan Abednego taat kepada Tuhan. Mereka tak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Sadrak, Mesa dan Abednego taat kepada Tuhan. Mereka tak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Sadrak, Mesa dan Abednego taat kepada Tuhan. Mereka tak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Jalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Haleluya. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Yuk, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Sebab Tuhan dapat kita tak bercacat celah saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita. Nyanyi sama-sama ya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Ia membimbingku ke
Nah adik-adik, sekarang siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus menjamah hatimu melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah anak online Starji. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, yuk kita satukan hati kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berkati telinga dan setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan bisa mendengarkan dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ingetin lagi kalau tahun ini adalah tahun apa? Tahun paradigma yang baru. Nah, tahun paradigma yang baru itu diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai ayat 21 yang bunyinya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu, hal yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, dan serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Dan juga di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 yang bunyinya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, kakak mau nanya terlebih dahulu, siapa yang di sini pernah pergi ke kebun anggur? Nah, ya di sini ternyata ada ya yang pernah pergi ke kebun anggur. Nah, hari ini kakak akan menceritakan mengenai Yesus pokok anggur ya. Nah, kitab ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 ya. Nah, pada satu hari, jadi ada sebuah kebun anggur adik-adik. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur ya. Nah, kebun anggur ini kalau adik-adik mau tahu itu adalah milik Bapak ya. Nah, jadi Bapak itu suka sekali yang namanya menanam kebun anggur adik-adik ya. Tanaman anggur itu namanya menanam itu kan dari benih ya adik-adik ya. Jadi benih itu kecil ya, dari kecil dulu ditanam. Nah, tanaman anggur itu lama-lama dia bertumbuh dan akhirnya menjadi pohon yang besar adik-adik. Nah, jadi ketika musim panen itu telah tiba, ranting sebelah kanannya itu mengeluarkan buah anggur ya. Nah, tetapi sementara itu ranting kirinya itu sama sekali tidak menghasilkan buah anggur adik-adik ya. Nah, karena itu si bapak membuat suatu keputusan, yaitu ranting yang sebelah kiri akhirnya dipotong adik-adik, lalu akhirnya dibuang. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, di ranting kiri itu karena tadi kering, setelah dipotong dan dibuang lalu akhirnya dibakar dengan api adik-adik. Nah, setelah itu selanjutnya si bapak mengambil hasil buah anggur yang tadi yang ada di sebelah kanan ya. Nah, ternyata setelah dicobai, setelah dimakan rasanya itu manis sekali adik-adik. Nah, kemudian bapak membersihkan juga. Setelah tadi ranting kiri dibersihkan, ranting kanannya juga dibersihkan. Kenapa kok dua-duanya dibersihin? Karena supaya ranting yang sebelah kanan ini bisa berbuah lebih banyak lagi adik-adik ya. Nah, jadi setelah itu ketika musim panen tiba lagi, si bapak mendapatkan lebih banyak lagi buah anggurnya ya. Nah, jadi bapak itu sangat bersuka cita ya. Jadi ketika sudah memotong, ternyata benar itu keluar banyak buah ya. Jadi pohonnya itu yang tadinya awalnya cuman benih, itu bisa jadi pohon yang besar dan akhirnya berbuah ya adik-adik ya. Nah, setelah itu setelah dipotong akhirnya berbuah yang besar lagi. Nah, adik-adik, kita hari ini bisa belajar adik-adik kalau pengusaha itu dilambangkan sebagai Bapa di sorga ya. Pengusaha kebun anggur itu sebagai Bapa di sorga. Nah, sementara itu pokok pohonnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan ranting atau carangnya itu adalah kita semua adik-adik, dan buah anggurnya itu adalah sifat setiap kita ya. Nah, adik-adik, kakak hari ini juga mau ingetin lagi kalau ada 9 buah roh ya. Nah, yang pertama itu adalah apa? Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya adik-adik ya. Nah, jadi tadi kita udah belajar 9 buah roh. Nah, itu harus kita praktikan semuanya adik-adik ya. Jangan sampai kita cuman mengetahui, kita cuman membaca tapi tidak melakukan, tidak mempraktikkan. Nah, hari ini juga kita belajar dari pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus dan kita anak-anak sebagai rantingnya. Nah, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, yang bunyinya adalah
akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, untuk kesimpulan hari ini kita bisa belajar adik-adik, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu adalah yaitu kita adik-adik harus melekat pada Tuhan, ya, harus melekat pada Tuhan yang membuat hidup kita akan berbuah lebat. Yang sekarang mungkin kita masih anak-anak, tapi kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa dan akhirnya menjadi berbuah lebat dan akhirnya juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang tua kita, untuk kakak adik kita, untuk teman-teman kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, hal yang kedua yang perlu kita pelajari adalah setiap hari itu rajinlah dalam berdoa ya. Selain rajin dalam berdoa, teman-teman atau adik-adik juga harus rajin dalam menyembah Tuhan, baca renungan, dan lakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah adik-adik, kakak hari ini udah selesai men-sharingkan firman Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hamba telah selesai dalam men-sharingkan atau membagikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan setiap kami Tuhan Yesus untuk mempunyai hati Tuhan Yesus yang selalu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan Yesus untuk mempunyai hati Tuhan Yesus yang selalu ingin dengar-dengaran sama orang tua kami Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus bisa menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang berkati Tuhan, biar Engkau yang lindungi, Engkau yang jagai setiap kami dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.